Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, sudah siap belum nih buat belajarnya? Untuk belajar kali ini kita akan membahas tentang tata surya. Tujuan media pembelajaran kali ini yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar, mendukung pembelajaran mandiri, meningkatkan pemahaman materi, dan juga mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Kira-kira anak hebat sudah pada siap belum nih keliling luar angkasa? Dan benda apa aja ya yang ada di sana? Sebelumnya, apa sih tata surya itu? Tata surya adalah tempat berkumpulnya matahari dan semua benda langit yang mengelilinginya. Ada matahari, planet, satelit, komet, dan masih banyak lagi loh. Di tengah-tengah tata surya ada si paling panas dan terang. Siapa lagi kalau bukan matahari? Matahari disebut sebagai bintang besar dan menjadi pusat tata surya. Matahari disebut bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan anggota penting dan sering disebut sebagai induk dalam tata surya. Usianya sekitar 4,6 miliar tahun dan memiliki diameter kurang lebih 1,39 juta kilometer. Dan matahari memiliki banyak manfaat loh anak hebat. Yang pertama, sebagai gravitasi yang menjaga planet, asteroid, komet, dan objek lain tetap mengorbit. Yang kedua, sumber energi kehidupan di bumi. Yang ketiga, mengatur iklim dan cuaca di bumi. Dan tentunya matahari masih memiliki banyak manfaat lagi ya anak hebat. Dan ternyata matahari memiliki lapisan-lapisan loh anak hebat. Dan jika diurutkan dari dalam keluar, yang pertama ada inti matahari, bagian terdalam dari matahari dan merupakan sumber utama energi yang dipancarkan ke seluruh tata surya dengan suhu 15 derajat Celcius. Selanjutnya ada fotosfer. Fotosfer merupakan permukaan matahari yang berwarna kuning cerah. Ketebalan fotosfer sekitar 400 km. Dan selanjutnya ada kromosfer. Kromosfer adalah lapisan atmosfer matahari yang terletak di atas fotosfer dan di bawah korona. Dan bagian terakhir ada korona. Korona lapisan paling luar matahari yang memiliki suhu lebih tinggi dari suhu lapisan sebelumnya, yaitu 1 juta derajat Celcius dengan ketebalan bisa mencapai jutaan kilometer keluar angkasa loh anak hebat. Selanjutnya kita akan membahas benda-benda langit yang mengelilingi matahari, dimulai dari planet. Kira-kira anak hebat udah pada tahu belum nih apa itu planet? Planet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari. Dan planet tidak punya cahayanya sendiri loh anak hebat, tapi dia memantulkan cahayanya dari matahari. Di dalam tata surya ada 8 planet yang mengelilingi dan memiliki ciri khas berbeda-beda ya. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dan pertama yang ada di tata surya, sekaligus yang paling dekat dengan matahari. Periode revolusi dari planet satu ini adalah yang terpendek dari semua planet yang ada di tata surya, yaitu sekitar 87,79 hari dan memiliki diameter 4880. Planet selanjutnya ada Venus. Venus ini merupakan planet kedua yang dekat dengan matahari, dan Venus biasa disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora atau bintang senja. Planet selanjutnya ada Bumi. Planet inilah yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, termasuk kita. Bumi merupakan planet dengan urutan ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari, dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Secara garis besar, lapisan bumi terdiri atas beberapa bagian, yaitu kerak bumi, selimut, dan inti. Bumi memiliki satelit alami, yaitu bulan. Bulan selalu mengikuti kemanapun bumi berada. Karena itu memang tugasnya satelit. Satelit selalu mengikuti planetnya. Dari luar angkasa, bumi kelihatan berwarna biru. Birunya bumi dikarenakan karena luasnya perairan, seperti samudra atau laut.
Mars, planet keempat terdekat dari Matahari. Planet ini sering disebut sebagai planet merah karena terlihat kemerahan dari jarak jauh, memiliki ukuran lebih kecil dari Bumi dan Venus, dan memiliki 2 bulan kecil, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter, planet ini merupakan planet terbesar dan memiliki banyak satelit dalam tata surya. Planet selanjutnya ada Saturnus. Saturnus merupakan planet gas raksasa, jadi tidak punya permukaan padat seperti Bumi ya. Walaupun besar banget, Saturnus sangat ringan loh. Kalau bisa dimasukin ke dalam air, bisa mengapung. Unik banget kan? Itulah keunikan dari planet Saturnus ya anak hebat, si planet bercincin yang cantik. Cincin Saturnus berasal dari bongkahan es dan bebatuan yang bergerak mengelilingi Saturnus. Uranus, planet ini berwarna biru kehijauan dan merupakan planet terdingin di tata surya. Dia memiliki keunikan loh anak hebat. Salah satu keunikan planet Uranus yaitu ketika berputar dia miring, berbeda dengan planet lain. Karena itu, musim di Uranus bisa berlangsung lebih dari 20 tahun. Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dalam tata surya. Selain planet yang mengelilingi matahari, ada batuan yang mengelilingi matahari. Ukurannya ada yang kecil dan juga ada yang besar loh anak hebat. Batuan itu disebut asteroid. Letaknya di antara planet Mars dan juga planet Jupiter. Planet ini juga disebut sebagai planet kerdil loh anak hebat. Dan dari kejauhan bentuknya seperti sabuk. Karena sabuknya ini memisahkan antara planet luar dan planet dalam, planet yang letaknya sebelum asteroid disebut sebagai planet dalam, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan planet yang letaknya setelah asteroid disebut sebagai planet luar, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Benda lain yang terletak di luar angkasa yaitu komet. Komet merupakan benda langit yang terbuat dari es, debu, dan batu. Saat komet mendekati matahari, esnya mencair dan membentuk ekor panjang yang bercahaya. Ekor komet selalu menjauh karena dorongan angin dari matahari. Keren banget kan? Seperti punya sapu di angkasa. Dan contoh komet terkenal adalah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali. Komet memiliki ciri-ciri. Dilihat dari komposisinya, terdiri dari es seperti air, metana, dan karbon dioksida. Dilihat dari orbit, memiliki lintasan elips yang sangat lonjong, berbeda dengan orbit planet. Dan komet masih memiliki ciri-ciri yang lain ya anak hebat. Nah, itu tadi materi tentang tata surya. Gimana nih perasaannya setelah menjelajah ruang angkasa? Pastinya senang bukan? Jangan lupa ya anak hebat, semua planet berputar mengelilingi matahari, namanya revolusi. Wah, seru sekali belajar tentang tata surya. Sampai jumpa di petualangan luar angkasa berikutnya ya. Anak hebat, jangan lupa mengerjakan kuis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.